Gitu. Jadi Quran tadi, Quran itu kan Allah itu sendiri. Iya. Artinya undang-undangnya, peraturan-peraturannya. Betul. Titah, istilahnya titahnya. Jadi seorang presiden memberikan kepres. Gitu loh. Kembali ke jiwa. Jadi ruh ketika dihembuskan, angfus itu dihembuskan, kemudian masuk ke dalam tubuh, iya, berpadu, bersatu, bersenyawa, bersintesa, jadilah jiwa. Bukan. Jiwa ini penciptaan roh dan jiwa itu sesungguhnya bersamaan dengan penciptaan bumi dan langit. Jadi tidak ada makhluk yang bisa menyaksikan itu. Itu di ayat dan surat ada. Apa bunyinya? Contoh. Bukan contoh, bunyinya sampean cari sendiri nanti ada, sampean menemukan itulah. Penciptaan bumi dan langit, roh dan jiwa itu bersamaan. Bahkan iblis, setan tidak akan menyaksikan itu. Karena dikunci oleh ayatnya Allah. Itu loh. Kalau orang yang pernah ngaji pasti, oh ya ngerti aku Pak Teddy. Begitu kalau ngomong sama saya. Aku tidak mau menghafalkan itu karena tidak sekedar hafalan. Tapi difahami di situ ada. Dan saya ngomong ini karena ini sumbernya juga Quran surat gitu loh. Ya. Makanya kalau sampean pengen, yo ngaji yo, golek ono, kok ketemu di situ. Oh iki to maksudnya Teddy kok bener. Ternyata Teddy ngomong ayat Quran. Tujuanku itu karena ini apa? Umpan balik, feedback biar kamu juga cerdas, pinter. Biar kamu juga pengen ngaji gitu loh. Itu. Karena apa yang saya omongkan ini enggak mungkin saya mau menipu kamu terus saya ngomong dengan omongan saya. Oh, saya enggak butuh. Gini, kamu jangan percaya dengan omongan saya. Selama omongan saya itu belum bisa kamu buktikan, belum bisa kamu rasakan. Dan apa yang saya omongkan ini apakah punya tendensi lain? Tidak. Mencerdaskan bagaimana jiwamu di sini akan pinter gitu loh. Akan cerdas. Logikamu berjalan. Sehingga tidak seperti kebo dicucuk hidungnya nurut aja enggak. Beragama tidak seperti itu. Itu sudah didahului dengan nama wong goblok lah. Jahilun itu orang bodoh. Makanya dulu orang-orang awal kehidupannya seperti itu. Karena memang setatnya hidup seperti itu. Contoh kasus dalam kehidupan aja sehari-hari. Kalau kamu mau beternak, kamu mau di perikanan, beternak, maupun kamu mau menanam padi di pertanian, kamu pasti akan menyiapkan lahannya dulu. Menyiapkan tempatnya dulu. Baru nanti mendatangkan yang menghuni dan menempati itu. Lah, nanti yang menghuni tempatnya sudah siap, yang menghuni sudah siap, bayangkan. Makanannya pun akan kamu siapkan nanti. Kalau tidak kamu siapkan kan lucu. Mati semua nanti pasti itu. Allah itu sedemikian juga sebetulnya. Itu pencetakan sawah. Gratis itu, gitu loh. Pencetakan sawah 1 juta hektar. Makanya kalau kita mau berpikir tentang Al-Quran, itu sesungguhnya ketawa kamu sebetulnya. Kok kamu ngomong jupuk duit, golek duit, lucu kamu itu. Seluruh alam semesta ini oleh Allah sudah ditebar, dilebarkan, diluaskan, dihamparkan bahkan. Artinya apa? Alam semesta ini, kamu itu berperan apa sih saat menanam? Nggak ngodot pertumbuhannya, nggak apa, pokok kamu tancap gitu aja. Tahu-tahu dia berbuah, juga nggak mau imbalan dari kamu. Buahnya yang metik ya kamu. Kesulitanmu apa? Dengan kejadian itu, kalau kamu mau berpikir. Kurang bersyukur apa kamu? Seandainya kamu modot Siti ini seperti apa tingkat kesulitan. Makanya ayolah kita berpikir yang logik aja, yang sederhana aja. Kamu akan tertawa, kamu itu sangat bodoh sebetulnya gitu loh. Karena ayat Al-Quran itu luar biasa sebetulnya. Kalau kamu menggunakan kecerdasan logikamu, segala sesuatunya selalu ada metodologi yang luar biasa, sangat sistematis. Dia sangat dan tidak kontradiktif, tidak meloncat-loncat seperti omongan kita. Makanya kalau berhitung ya 1 sampai 9. Ngomong A ya sampai Z, jangan dibalik-balik. Alif sampai Z. Kalau orang ngomong kating pecotot dibolak-balik, kalau saya ngomong orang ini sadar enggak dengan apa yang diomongkan? Karena Al-Quran itu sangat runtut. Dari juz pertama sampai juz 30. Mulai dari surat keberapa sampai keberapa. Itu selalu seperti itu.
Karpe gini loh. Makanya ada bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Kamu disuruh memakai salah satu sifatnya Tuhan. Itu gimana? Makanya kalau ada orang kesurupan, ngerti itu kamu kesurupan? Orang kesurupan itu berarti DM menungso, kelebon jin, salah satu sifat jin lebih yang DM, makanya darani kesurupan orang ini. Ayo coba kita logikakan, kan betul. Makanya di Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Pakailah unsur Tuhanmu situ nek gak iso akeh. Karena unsurnya meliputi alam semesta Allah itu. Itu. Ayo coba kamu pikir sambil mau tidur. Iya ya. Ternyata lucu hidup itu. Ayo coba kalau kamu mau berpikir menelanjangi dirimu, ndak usah mikir kayak kok sugih, kayak kok ngene, kayak pinter aku kok. Jangan, untuk apa? Mikir nang jero awakmu lho, piye ya urip kok ngene kualitasnya opo iki, gitu loh. Aku karo kucing padha, lihat. Leher kepala ke atas kamu itu punya hidung lubangnya 2 sama dengan kucing, sapi, kambing, ayam, itik. Cekkan itu. Sama burung yang kamu pelihara sendiri. Kalau masih makan sambil dilihat, iya ya, irung bolongane kiwa tengen, nyedot udara. Podo ternyata. Tidak ada bedanya. Ayo sambil ketawa kita. Evaluasi diri, tidak usah ngomong orang lah. Si A, si B, si C, untuk apa? Coba kamu lihat. Leher ke atas ini antara hewan dan kamu, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Hidungnya lihat itu, sisi kanan kirinya lubang juga untuk napas. Punya mulut hewan itu, ya ternyata untuk minum sama makan. Kadangkala bertengkar nyucuk, nah tangan bogin jotos, kan sama itu sebetulnya gitu loh. Apa yang berbeda? Telinganya ya kanan sama kiri untuk mendengarkan. Ayo, mana yang beda? Coba kamu sangkal apa yang saya omongkan ini. Ini ayatnya Allah gitu loh. Kalau kamu bisa membuktikan saya, enggak. Aku tahu ngerti babi ku cangkeme orang gemangan, terus iki apa gitu loh. Ayo kita ngomong yang enak, tapi jangan emosi gitu loh. Itu artinya membuka bahwa wawasannya, biar kamu ngeh. Oh, ternyata gitu ya. Iya. Jadi tubuh ini, jasmani ini sesempurna-sempurna bentuk. Sebagus-bagus ciptaan. Lakot di Al-Qur'annya ada itu. Fi ahsani takwim itu. Apa itu? Siapa yang hafal ayo? Saya kadang-kadang blank, enggak apa juga. Karena aku ya makhluk Gusti ngono, menungso aku gitu loh. Fi ahsani takwim itu loh. Jadi kita yang namanya manusia ini adalah kendaraan. Jasmani kita ini adalah kendaraan jiwa paling sempurna. Itu nanti seperti Muhammad ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Terakhir ditutup dengan lil alamin, itu tanpa pengecualian sebetulnya. Makanya disitulah universal. Makanya kita tidak usah lah membanding-bandingkan orang. Bukan untuk dibandingkan. Kita itu kolaborasi, mencari keselarasan. Nah, kalau kamu bandingkan, selalu membandingkan, kiamat kepiar otakmu itu nanti, gitu loh. Jadi di situ arti Muhammad di situ yang terpuji berarti kan. Allah itu sendiri kan, bukan Ahmad yang jadi Nabi Muhammad kan? Iya bukan, ya, sejak ya, awal saya kan ngomong, makanya yang bersanding dengan yang ditengger di masjid kita itu, bahkan kadang-kala di mana ditulis di mobilmu ya bisa Allah Muhammad, menunjukkan bahwa kamu aku lo wong Islam, ngerti Allah Muhammad, ngono ditekoki Allah Muhammad bingung sananu gitu loh. Makanya kenapa saya mengulang-ulang? Biar ketika kita menyebut Muhammad itu jangan dibayangkan Ahmad yang Nabi Muhammad. Karena tidak semua pemirsa itu, apalagi yang baru pertama kali nonton, itu sudah sama resonansinya. Betul. Makanya saya ulang-ulang. Ada Ahmad yang jadi Nabi Muhammad akhirnya. Seperti kita juga dari bayi sampai besar, sampai meninggal lagi, sampai wafat. Ada Muhammad dalam arti aturan-aturan Allah. Iya, risalahnya Allah itu sebetulnya Muhammad. Kalau ada meme-nya itu Muhammad itu sebetulnya bukan sosok makhluk. Nah, itu yang itu risalah. Biar pemirsa itu kalau ngomong di sini Muhammad itu bukan Ahmad yang pernah hidup, bukan gitu. Tapi si Ahmad sendiri menjadi Muhammad, simbol. Ya. Simbol dalam sosok
hamba itu tadi. Ya. Itu. Jangan salah ya, artinya gini, saya disclaimer. Bahwa memang si Ahmad, mengapa bisa menjadi Muhammad labelnya? Karena dia kekhususan, pengecualian. Dan seluruh alam semesta ini, tidak ada yang seperti Muhammad itu, gitu loh. Lah kita harus napak tilas itu, gitu loh. Sebetulnya itu. Tugas kita itu napak tilas bagaimana menjadi Sulaiman. Artinya bukan sosoknya Sulaiman, tapi mengikuti jejak risalahnya Ibrahim, mengikuti jejak risalahnya Sulaiman, mengikuti jejak risalahnya si Shu'aib, mengikuti jejak risalahnya si Muhammad itu sendiri. Sehingga kamu nanti jadi Al-Amin akhirnya. Gelar itu tidak cukup untuk kenabian dan kerasulan, tapi juga dirimu sendiri. Makanya di surat Al-Ma'arij dan Al-Isra menjalankan bukan spesifik menyebutkan kenabian atau kerasulan atau nama seseorang. Seorang hamba. Lah Pak, mungkin hambanya Gusti apa hambanya kucing, kan gitu. Kalau disebut linnasi berarti tidak ada pengecualian. Disebut seorang hamba berarti hamba itu ya makhluk Allah itu siapapun bentuknya. Siapa yang bisa menapak tilas mengikuti jejak kerasulan dengan kenabian, itu nanti dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Kesana larinya. Sehingga kamu nanti digolongkan orang-orang yang termasuk mutakin itu. Siddiqin, syuhada, ulama, warasatul anbiya itu. Itu sesungguhnya. Jangan sekedar dongengnya dan ceritanya dan sejarahnya aja yang kamu pingin. Al-Quran itu sesungguhnya untuk gaibmu. Itu loh. Mengarahkan kamu napak tilasi ben ra keblangsak-blangsak gitu loh. Makanya kamu tahu alamat, kamu ngerti rambu-rambu, kamu tahu alamat, ngerti rambu-rambu, terus apa? Saya tadi ngomong 3 hal itu. Bisa mengarahkan ke alamat tadi, otomatis. Karena jangan dibayangkan bahwa kalau saya ngomong alamat, rambu-rambu, sing didelok di LAJR, alamat yang dilihat alamat rumah. Ya jangan seperti, artinya jangan terlalu letterlek seperti itu, bukan. Karena Al-Quran itu, makanya Al-Quran itu bisa mensucikan dirimu. Makanya selalu di dalam Al-Quran itu setiap kali ada ayat di depannya perintah sholat, maka di situ pasti nekake zakate sholat. Itu karena itu kaitannya. Di Al-Baqarah itu ada. Makanya ayo kalau kita memang ngaji, ya ngaji yang benar-benar gitu loh. Jangan sekedar ngaji terus dari pemahaman kita nyun sewu, aku yo nate mondok, aku tahu sulo. Aku yo nate sing macem-macem poso sembarang kalir itu pernah. Tapi itu tidak saya jadikan referensi sekarang. Karena ritual itu bukan setat. Bukan kunci. Karena output yang salah. Karena spiritnya yang salah. Makanya tidak pernah saya pakai itu sekarang. Yang saya pakai logika saya, kecerdasan saya. Dengan apa? Membaca rambu-rambu yang ada dari risalah milad Ibrahim itu. Muhammad sesungguhnya ahli di bidang itu. Gitu. Tapi kan Quran itu sendiri memberikan petunjuk, arahan, agar kita mengenal siapa itu Allah. Karena kalau tadi dengan bahasa alamat, alamat itu kan artinya menunjukkan sebuah tempat, ya, keberadaan. Nah, berarti Quran itu menunjukkan keberadaan Allah. Iya. Lewat sini, begini caranya. Iya. Kan itu kan intinya kan ya. Artinya yang kita tahu, apabila kita mengikuti Al-Quran, maka pasti nanti ihdinas siratal mustaqim. Iya, pasti. Makanya itu pasti sampean sebutkan. Setiap kamu sholat, siapa dalam sholat yang tidak membaca Al-Quran, tidak sah. Kalau dikaitkan dengan ritual. Tapi sesungguhnya Ummul Kitab, Fatihah itu sendiri, itu sebetulnya bentuk dialogis jiwamu terhadap sang keberadaan yang ada di dalam dirimu itu. Makanya di situ bentuk dialogis yang sifatnya nanti ada yang
direct speed. Kamu ngomong langsung itu sesungguhnya. Lah yang kamu ajak omong siapa itu? Itu loh. Kalau kamu tidak menyadari di situ ada sang keberadaan. Di situ ada sang kehadiran yang tidak pernah tidur. Sedangkan yang tidur kamu. Secara badaniah ini. Harus disadari itu loh ya. Makanya saya bisa sampai ngomong seperti itu gitu loh. Begitu esensinya itu gitu loh. Pentingnya itu. Karena nanti kalau kamu salah melihat itu, memaknai itu, interpretasimu pasti meleset. Prediksimu juga tidak tepat. Proyeksimu pun akan salah juga gitu loh. Otomatis. Tingkat kesulitannya Al-Quran itu sebetulnya pokoknya nek kowe goblok ra gunakne akalmu, gak dadi wong sing logis ngene lho. Selalu irasional, sesuatu kamu bayangkan angan-angan yang melampaui batas akhirnya muncul. Loh kok di situ? Itu karena apa? Kamu melampaui batasmu gitu loh. Itu tidak boleh. Contoh? Banyak orang membayangkan enek ndruwo akhirnya juruk enek ndruwo. Padahal itu tidak asli gitu loh. Banyaklah orang Islam yang pinter. Oh, kalau tak buka mata batin kelihatan ini. Kelihatan bener. Oh. Hebatnya Allah di situ itu. Kamu seperti itu dikasih. Karena banyak keinginan tadi ya. Saya itu makanya saya sering ngomong. Al-Quran itu tidak banyak keinginan. Kamu yang banyak keinginan. Ikuti Al-Quran risalah itu. Saya selalu ngomong. Karena banyak orang Islam. Nyun sewu ya. Aku juga orang Islam. Banyak orang-orang yang ahli dzikir. Justru bahayanya gini, saat kamu mengucapkan lafadz yang berkaitan dengan Asmaul Husna itu, sekedar kamu lafadzkan tidak sampai ke jiwamu, maka akan muncul macam-macam dalam hidupmu. Betul. Akan muncul angan-angan yang melampaui itu. Jo maju Jo. Jo maju Jo. Saya sejak awal sudah ngomong terhadap orang-orang yang mau ngaji Al-Quran. Hati-hati kalau sekedar kamu hafal-hafalan ini, kamu amalkan sampai bahkan berhari-hari, akan muncul macam-macam itu. Dan itu bukan Allah. Jangan dikira itu Allah, segala sesuatu karena Allah, ini Allah. Bukan. Itu loh. Kalau tidak bisa membedakan, berarti kamu irasional segala-galanya. Padahal sesungguhnya kamu tidak boleh menggunakan itu. Rasionalmu yang harus jalan. Biar metodologi ada. Makanya di sini ada kependidikan. Adanya belajar itu kan di sini. Di alam semesta ini. Dengan alam semesta itu sendiri sudah punya kecerdasan. Bawaan dari Allah. Karena sesungguhnya di dalam tubuhmu itu semua sel-selmu itu cerdas sudah. Kalau dia keserang penyakit, dia akan mempertahankan diri. Mengusir penyakit itu. Menyembuhkan dirinya sendiri. Semua seluler dalam dirimu itu sebetulnya molekuler. Ion itu sebetulnya. Tapi ada superbion dan bion. Makanya kamu nanti dihadirkan 9.000 malaikat di dalam dirimu. Kalau disebut nanti molekular, itu Qur'annya juga ada. Pengen belajar, bukaan Al-Quran itu. Saya tidak menipu. Nanti kamu akan menemukan, oh ternyata itu. Karena ada nanti yang meliputi dirimu itu penyangganya 8. Itu. Makanya ya monggo lah, ini belajar bareng-bareng. Saya sendiri juga tidak, saya bukan orang yang sangat pandai, bukan. Cuma saya belajar, berusaha, segala sesuatu yang rasional, jangan irasional. Karena sesungguhnya Allah itu sama dengan rasional, real, kenyataan itu sama dengan Allah. Berarti segala sesuatu yang tidak bersumber dari laha, itu ilusi. Itu. Laha itu maksudnya Allah. Ya tulisan ilaha itu sampean kan tahu kan? Itu kan laha. Dikasih alif lam karena sampean wis belajar memecahkan laha itu. Makanya la ilaha. Lah masa kita mengucapkan setiap hari tidak sadar itu? Berarti kan itu unsur kita. Itu nanti sama dengan ngamalan solikan. Makanya wong nek iso la ilaha illallah kuncine surga. Karena kamu membersihkan dirimu, mensucikan dirimu dengan itu. Tiap hari katanya dibaca sampai apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sadar tidak laha-laha yang kamu baca itu? Hurufnya. Ya coba silahkan ditulis itu. Penulisan laha itu gimana? Penulisan Allah gimana? Rob gimana? Wong itu semua ada di dalam dirimu. Dalam anatomi tubuhmu. Dan saya tahu itu. Melihat gini saya ngerti. Rob di mana? Sin di mana itu saya tahu. Ya enggak ngerti mengapa saya ngerti.
Itu bukannya saya tidak sadar, karena saya belajar itu gitu loh. Oh ternyata ini, makanya Gusti Allah, Masya Allah. Nek pengen ngaji seperti itu, ayo 4 mata, kesini ndak apa-apa. Tak terangkan ternyata nanti semua saya bisa membaca kamu. Huruf hijaiyah itu ada di dirimu semua. Dan saya bisa menunjukkan kamu nanti baru gini-gini. Iya Kang ya. Karena selama ini tidak kamu sadari, kamu itu dibentuk dari apa. Itu. Makanya jangan sekedar kamu hafalkan. Sate gule gak mbok pangan, mbok apalnya kok gaya apa. Sampai saya nyontoni orang tuh sampai seperti, tapi ya sudahlah. Makanya hati-hati. Saya selalu ngomong hati-hati bener. Al-Quran itu tidak mudah. Tapi menggelitik jiwamu untuk berpetualang, kamu semakin diving ke dalamnya. Aku seperti itu. Jadi yang saya dapat vibrasinya adalah seolah-olah saya sedang nonton TV, video dari yang diceritakan tadi, itu bukan penampakan loh ya. Artinya ya tergambar, saya walaupun samar-samar tapi saya memahami. Cuman apakah pemahaman itu sama, itu yang saya belum tahu. Tapi paling enggak ada resonansi dari vibrasi tadi. Contoh, kalau ada orang mendengar suara sound horeg, tergantung kasetnya yang dia putar, kan kita ikut-ikut gini-gini kan. Nah, seperti inilah tadi itu gitu loh. Penalaan paling tinggi itu nanti kalau kita sudah menemukan kefahaman itu. Karena dari seluruh instrumen kita yang ada, kita ngomongnya kalau panca indera nanti yang ngerti kan cuma orang Jawa. Instrumen aja, karena kita itu punya instrumen rasa, punya instrumen dengar, punya instrumen penciuman, punya instrumen pendengaran. Tapi apakah kamu bisa membedakan antara instrumen pendengaran dengan daya dengar? Apakah bisa membedakan antara penglihatan dengan daya lihatmu itu? Karena penglihatan itu mata, tapi daya lihat itu basiroh. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Contoh yang konkret gini aja. Awakmu ngomong Lombok, itu ujute. Tapi pedesnya nggak tersebut. Itu frekuensinya Lombok. Itu rohaninya Lombok, itu pedes. Lah pedes ora gur ning Lombok. Merica juga pedes. Nah, manis itu gula, wujudnya, bentuknya. Tapi sesungguhnya substansi esensinya manis. Tidak digula. Pelem sing mateng, pelem madu depan rumah ini kalau sudah tua, masak, dia juga manis. Madu juga manis. Kamu harus ngerti itu gitu loh maksudku. Ngeh ke sana gitu loh. Lah, kamu dikasih akal sama Allah membaca karakter jiwamu, menelusuri jiwamu itu memang butuh keheningan, butuh ketenangan. Nggak bisa dalam kondisi yang serta-merta. Makanya setiap mendengar apapun tuh jangan asbun langsung gini, kamu cerdas, bukan. Kamu asbun itu gitu loh. Karena nggak punya dasar. Karena itu butuh perenungan, butuh observasi, butuh di-burning di dalam dirimu, diolah. Sehingga kefahamanmu akan muncul karena nilai kepahaman ini di atas akal. Karena prosesnya, akal ini adalah alat instrumenmu untuk berpikir. Tapi nanti akan menajamkan daya pikirmu, namanya faham. Kalau sudah paham, kamu nanti baru, oh ngono to, gitu loh. Ngono to, berarti kamu sudah menemukan potensimu itu tadi. Makanya namanya potensial. Masa yang saya omongkan ini tadi tidak saya buktikan langsung? Tak buktikan semua, tidak ada yang saya yang tidak terbukti itu. Ayo, mana yang bisa kamu sangkal? Tidak ada yang bisa kamu sangkal. Ini contoh resonansi yang muncul ya.
Saya tadi tuh dari rumah mau ke sini. Satu, kalau air es, insya Allah Pak Teddy ngasih nih, aku bilang. Karena tahulah air es ya kan. Kopi juga sudah dalam bayangan. Cuman aku hari ini, ya udah itu udah pastilah. Cuman kok aku kepengen Coca-Cola. Asli, Pak. Kang Teddy, asli aku kepengen Coca-Cola. Murah-murah tadi keluar Coca-Cola. Dek! Ya Allah. Artinya keinginan saya tuh udah langsung dijawab. Coca-Cola loh ya. Ya. Ya, itu satu. Artinya itu nggak tahu moro-moro tadi tuh kepingin Coca-Cola gitu aja. Terjawab kan sudah ya. Satu. Artinya kalau pakai bahasa orang dulu, yang di rumah ini sakti. Karena bisa tahu keinginan si konsumen. Itu kan yang pernah kita alami orang-orang zaman dulu ya kan? Ya, tapi itu. Gini, itu sebuah kebetulan. Ya. Itu sebuah kebetulan. Itu satu. Nggak usah, artinya gini, ini kan ngobrol santai. Cuma ini saya fakta nih, realita. Iya, memang ini tadi realita. Ya, makanya kan loh, asli nih berapa kali tadi mau berhenti. Cuman karena ya itu tadi, masalah yang satu itu, akhirnya sudah di depan. Mau beli Coca-Cola, beli 2 botol. Tapi kok nggak bisa dibuka? Waduh, iki kalau ini nanti ini, iya kalau nanti kebeli bensin, kalau bensinnya nggak bisa masuk, akhirnya tembuslah sampai di sini. Begitu keluar Coca-Cola aku langsung gini, Masya Allah, nggih Gusti, nggih leres. Nek ngene 100 resonansi ambek vibrasinya nyambung, aku bilang loh. Itu sebuah kebetulan ya, pemirsa, karena ya gimana ya, sebetulnya kayak kerungu loh, lembut, tapi petunjuk Allah itu sesungguhnya ya akal pikiranmu itu. Makanya sering mengolah daya dengar, daya penglihatan. Nanti kamu akan dapat intuisi yang luar biasa. Ini selagi muda kita dulu, ketika kita mau ke tujuan ke sana, terus kita tuh ngomong-ngomong, ya. Ternyata kan sampai lah. Ini sederhana, terbukti juga loh. Kaget, asli kaget begitu keluar Coca-Cola loh. Sakti pisan dong iki aku bilang loh. Itu bahasa. Tapi ketika kita sudah mengerti resonansi dan vibrasi, alam itu kan saling berhubungan. Iya, karena makanya saya ngomong, sesungguhnya alam semesta ini punya utusan masing-masing. Dan setiap utusan itu sebetulnya kerasulan. Makanya ada bahasa arsala. Arsala itu sebetulnya utusan. Yang diutuskan membacakan. Itu. Lah nanti ada ba'ats. Ba'ats ini yang mengevaluasi. Makanya hari ba'ats. Pernah dengar kan? Pemirsa, saya kira sama-sama kita nyun sewu muslim. Mesti hari ba'ats tahu. Ba'ats itu membacakan rohani yang bodoh. Rohani yang jahil itu. Itu loh. Makanya di situ sama Allah mengapa ada kerasulan sama kenabian. Makanya arsalah dan ba'ats. Nanti kamu bisa membedakan itu. Kalau pengen ngaji itu jangan ngaji seperti ini. Kita ini ngaji ngobrol aja untuk merefresh. Untuk membuat pemikiran kita bahwa oh ternyata Al-Quran, alam semesta kita diciptakan. Itu saling ada konektivitas. Ada hubungan korelasi yang kita tidak bisa menafikan satu dengan yang lainnya. Maka jangan menjustis. Jangan makanya saya sering ngomong. Coba sekali tempo kamu diem. Apa yang kamu lihat, jangan kamu nilai. Zaman kamu maknai. Sudah pokoknya kamu lihat aja. Terus apa yang kamu dengarkan sedemikian juga. Itulah nanti fokusmu akan muncul. Karena apa yang kamu lihat kamu tidak pernah menilai, tidak pernah memaknai. Karena seluruh aktivitas vibrasi yang ada di alam semesta adalah tarian Allah itu sendiri. Nyun sewu, saya merinding kalau ngomong gitu. Seluruh tarian yang ada di alam semesta, vibrasi, unsur kehidupan yang ada di alam semesta ini adalah tarian orkestra. Begitu indahnya alam semesta ini. Simfoni yang sangat indah. Sebuah orkestra yang melahirkan simfoni. Itulah nanti kamu akan sangat halus
dirimu mensikapi itu. Tidak setiap kali kamu selalu menjudge orang. Karena dalam penciptaan dirimu itu tidak ada sesuatu yang salah. Nggak ada sesuatu yang batal. Kalau Allah menciptakan itu tidak ada yang batal. Semuanya serba terukur. Terperinci kalau di Al-Quran bahasanya. Jadi terukur sekali nilainya. Tidak ada yang meleset itu. Nah, jadi mundur sedikit. Tadi ada kalimat laha itu bisa mensucikan, membersihkan diri, ya kan? Mensucikan di sini kan artinya membersihkan kan? Iya. Mensucikan itu kan membersihkan yang kotor maknanya, ya kan? Iya, betul. Artinya ketika kita sholat dalam arti mengerjakan perintah sholat dengan ruku dan sujudnya. Berarti ritusnya. Ya. Kan nggak boleh ketinggalan tuh kalau Al-Fatihah nggak dibaca kan batal. Ya nggak bisa, namanya nggak ritus sholat. Nggak sah kan? Iya. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah tadi, itu kan mensucikan jiwa toh. Iya. Akhirnya bersih. Iya. Nah, karena bersih, baru kita bisa mendengar resonansi suara vibrasi dari Tuhan, Allah. Tapi maaf loh ya, bukan suara loh ya. Ya, artinya di sini itu seluas-luasnya. Ya, jangan diartikan sempit. Ya, ketika kita membaca, gini aja lah, biar lebih konkret. Ini ada besi, ya, kotor. Ya. Kita semprot dengan pembersih kerak. Ya. Habis itu kita gosok. Ya. Sampai keluar kilapnya. Ya. Nah, sholat itu kan seperti itu. Ketika kita udah gosok bersih, dia bisa memantulkan, bahkan bisa menampung, bukan hanya memantulkan. Apa yang tampak di sekitarnya. Seolah-olah ada di dalam situ, ya kan? Saking beningnya. Nah, itulah mungkin maksud saya di sini mengatakan kalau orang itu sholatnya benar, maka dia akan menangkap suara alam. Suara alam ini kan suara Tuhan. Iya. Vibrasinya tadi. Iya, benar. Sehingga dia bisa menyerap. Iya. Ya, menjadi server. Ya, menjadi server. Itu maksudnya. Jadi kamu sudah bisa menjadi server untuk menerima sinyal-sinyal. Ya. Ya, itu kalau orang dulu ngomongnya orang cedik cendikiawan. Jadi poro kestik winasis lah itu. Dan itu rata-rata ya orang yang mau bertapa. Makanya si Ahmad mengapa berkholwat. Artinya jangan dikira. Jadi saat proses kenabian dan kerasulan beliau menerima wahyu itu ya orang-orang Jazirah Arab tahu Ahmad ini senengannya ning Gua Hira, menyendiri. Itu mengapa? Ya tahu dia. Bersuluk. Iya, nganu di sana kok. Artinya dia sering merenungkan dirinya itu. Apakah hidup sekedar ini? Karena orang Jazirah Arab saat itu hidup itu bukannya macam-macam. Hanya dia beragama tidak menggunakan akal. Kecerdasannya itu tidak dipakai sama sekali. Sekarang juga. Jadi sekedar karena orang tuanya di lingkungan itu, terus memenuhi hawa nafsu. Kondisinya seperti itu, jadi tidak pernah dicari. Makanya si Ibrahim sendiri kan sampai melihat ke awan, malam-malam merenung, oh iki lho Gusti Allah dengan bintang. Loh tapi kok hilang? Oh Gusti Allah tidak bisa hilang. Makanya adanya daimun khosyi'un di situ. Makanya jangan diterjemahkan bahwa sholat daimun khosyi'un itu dikira ritusnya sholat. Bukan. Sholat daimun khosyi'un itu sedetik pun kamu tidak boleh lengah untuk mengingat Allah itu. Gitu loh. Padahal Allah sudah di dalam dirimu. Tapi Allah juga meliputi seluruh alam semesta ini. Berarti juga ada di luar dirimu. Gitu loh. Oh iya. Ini tadi ada komen di video komen. Dia bilang begini. Dia bilang. Pertanyaannya, apakah kalau orang yang sudah melakukan sholat daim itu tidak perlu sholat lagi?
Di situ saya jawab tadi, sehebat apapun, sesakti apapun, seluar biasa apapun, Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga saja dia masih sholat kok. Saya cuma jawab gitu aja. Salah apa benar itu? Betul. Tapi sebetulnya gini, si Ahmad itu mempunyai proses kenabian dan kerasulan kan hanya 23 tahun. Padahal kalau kita bukan menurut adik gadok ya. Berarti kenabian kerasulan Nabi Muhammad berapa tahun? Dengan usia 23 tahun, dengan usia 63 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Pada 23 tahun, makanya di Al-Quran itu ada ilmu mantik. Saya baru ingat, kemarin sampai tanya, kok tahu-tahu hitungan 1 sampai 9, 99 kok tidak dijangkepkan 100, mengapa? Itu jangan dikira saya tak gadok. Tapi bahwa di Al-Quran sendiri ada ilmu mantik. Mantik itu jangan, makanya coba browsing atau googling mantik itu apa artinya. Mantik itu perubahan nilai angka tapi tidak meninggalkan unsur awalnya. Unsur dasarnya. 23 tahun, itu kalau kamu jumlah 5 jumlahnya. Artinya 5 itu apa? Pengerungu, kabruh, makrifat, akal, faham, kalam. Jadi si Ahmad sudah bisa menundukkan panca inderanya itu untuk dizakati dengan risalahnya Allah itu. Bahasa dijakati ini maksudnya apa? Biar pemirsa juga jelas. Berarti Allah sudah bisa memurnikan, meninggalkan dualisme untuk panca inderanya itu. Karena si Ahmad juga dikasih badan. Nggak paham? Nggak paham. Maksudnya gimana? Mendijakat itu maksudnya gimana? Gini bos. Unsur hidupmu kan tidak terbatas. Rohmu itu tidak terlimitasi. Tapi badanmu kan terlimitasi. Lah, untuk membuat ini bisa sinkron dengan sesuatu yang tidak terlimit, dengan yang terlimit ini, kan kamu dikasih piranti, tool, namanya panca indera itu. Panca inderamu selama tidak bisa melampaui karena kamu dikasih di sini akhirnya menemui pagi, sore, siang, malam. Ini kan harus kamu lampaui dengan panca indera itu. Karena kalau kamu tidak bisa melampaui itu, makanya saat si Musa di Mukodasil tua mau ketemu Allah, tinggal no terompahmu. Karena kamu nanti kalau membawa terompah itu, artinya terompah apa di situ? Alas kaki. Kalau sudah kaki berarti ngomongmu apa? Kanan dan kiri. Paham di sini? Kalau kanan dan kiri, pada rohani tidak mengenal kanan dan kiri. Artinya rohani tidak mengenal baik dan buruk. Makanya saya contohkan, saat kamu ada cahaya, itu karena ketidakhadiran kegelapan. Kalau ada gelap berarti ketidakhadiran cahaya. Berarti kalau ada cahaya kan tidak ada gelap. Ini larinya ke roh. Tapi nyatanya jasadmu diciptakan. Berarti jasadmu kenal kanan kiri. Jasadmu kenal kecil besar. Mengenal tua muda. Lah rohmu tidak mengenal itu. Makanya kalau kamu pengen pinter roh, mendekati Allah sendiri, tinggalkan terompahmu yang kanan kiri itu, gitu loh. Itulah zakat, kamu memurnikan. Oh, zakat itu memurnikan, membersihkan, mensucikan. Betul. Jadi bagaimana namanya emas murni dengan emas yang disepuhkan beda. Jadi pendekatan terhadap Allah itu makanya spiritual. Harus memurnikan. Ya memurnikan jiwamu lagi. Bahasanya Kang Teddy tadi, menjakati, biar bersih. Oh, itu maksudnya. Menjakati itu maksudnya pembersihan. Pembersihan sehingga kamu bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang bukan makhluk. Jadi pembersihan suci. Itu bahasa lainnya mensucikan. Mensucikan, pemurnian. Pemurnian. Karena kalau jiwamu tidak dimurnikan, jiwamu tidak bisa melampaui dari amarah, lawamah ini. Nah, artinya kalau boleh saya simpulkan. Sebentar, saya teruskan ya. Karena tingkatan jiwa nanti seperti itu. Jadi dari amarah, lawamah sudah menyesal, amarah masih luar biasa, dia menggunakan unsur apinya. Lawamah ini dia sudah mulai menyesal dengan unsur api itu. Karena unsur api itu sendiri sesungguhnya Allah. Gitu loh. Makanya dikatakan nar dan nur nanti.
nur ini gini loh. Matahari itu juga bersinar tapi panas. Bulan nyatanya bercahaya tapi dingin, tidak panas. Lah bagaimana? Ini kan sebetulnya sebuah metafora atau menerjemahkan. Oh, matahari bersinar madangi, tapi panas loh. Juga bermanfaat. Telur matang. Nah, tapi bulan ternyata juga bercahaya. Mengapa saya ngomong matahari bersinar, bulan bercahaya? Karena akan beda ini nanti. Kalau matahari dia sebagai sumber, kalau bulan dia sebagai pemantul. Nah, bulan itu refleksi. Refleksi. Tapi sesungguhnya sampean tahu bismillah sama tahu waladhdallin. Di Fatihah itu nanti larinya. Di Ummul Kitab lagi. Karena ba itu titiknya di bawah, kalau nun titiknya sudah pindah ke dalam. Artinya perubahan dari matahari menjadi bulan. Bulan itu. Harusnya gitu. Karena gimana? Ini artinya bukan kalau di luar itu panas, kalau di dalam udah dingin gitu kan. Pasti karena kamu sudah bisa menundukkan. Makanya Sulaiman si super ego itu bisa menundukkan si Bilqis yang cantik. Makanya Sulaiman menjadi pemenang. Dengan awalnya bismillah innahu bismillahi Sulaimana. Pemirsa, sensor. Karena ada baris di bawah sama di atas. Itu harus come to my house. 4 mata.